Ya. Jadi untuk berfotosintesis itu tidak memerlukan matahari, tapi hanya perlu oksigen ya dan beberapa unsur-unsur kimia dari udara dan cahaya yang tidak harus dari matahari. Tapi dari mana? Ini cahaya dengan lambda atau panjang gelombang tertentu. Jadi tanpa matahari bisa nggak? Bisa, pakai lampu, pakai ya kan, pakai UV, pakai apa? Cahaya biru, cahaya hijau dibikin. Ya, kalau Anda pernah masuk ke greenhouse, dulu kan saya kan dari teknologi pertanian ya kan, jadi saya ngerti ini. Gitu ya. Nah, lihat, ini adalah batas lambda yang diperlukan untuk oleh tanaman. Sehingga kita bisa menciptakan sendiri cahaya itu. Jadi tanaman itu nggak perlu matahari ya. Jadi, kok belum ada matahari sudah ada tumbuhan? Ya memang nggak perlu matahari, hanya perlu cahaya dari mana ya? Dari komet, dari mana yang jatuh ke bumi yang meledak. Gitu ya. Masuklah Yom Rabi, Tertartos. Hari keempat baru ada matahari. Baru ada matahari dan bulan. Bukan itu diciptakan matahari baru ada matahari, tetapi baru ada matahari yang buat bumi itu. Jadi bisa nggak itu sudah ada sebelumnya? Sudah ada. Tapi kan masalahnya ini adalah masuk di dalam tata surya dengan keteraturan revolusi dan rotasi. Gitu ya. Nah, itu dasarnya dari situ. Oke. Jadi matahari itu, Pak, matahari kan lebih tua dari bumi. Bumi kan berasal dari matahari. Siapa bilang? Itu kan teori bintang kembar. Bahwa planet-planet itu berasal dari mataharinya. Nah, tapi kan itu nggak laku. Yang laku Big Bang sekarang. Jadi bisa saja matahari dulu atau bumi dulu. Semua bisa. Nah, atau matahari itu sudah ada di sana, tapi kemudian menghampiri bumi, ya, dan ada di situ. Atau dulu berupa gas yang belum terbentuk, tapi kemudian terbentuk. Tetapi gasnya itu sudah ada jauh sebelum bumi ada. Bisa banget. Jadi masuk akal nggak? Masuk akal banget. Ya, saya ngomong ini sama saintis, sama ada profesor ya di waktu saya di Belanda itu ada profesor ini, ini profesor kritikal banget. Saya ngomong begini dia sampai, oh begitu ya, dia baru paham tuh. Dia bilang yang lebih besar menguasai siang, yang lebih kecil menguasai malam. Ya, di dalam kejadian satu itu pun yang lebih besar matahari menguasai siang, yang lebih kecil menguasai malam. Inilah hilal. Ya, hilal yang menguasai malam. Ya, hilal. Ya kan? Hilal, the master of Arab. Yesaya 14 ayat 12. Hilal. Itu yang ditungguin sama orang Islam tiap Ramadan. Itulah Helel ben Syakar yang dibuang ke bumi. Jadi orang Islam setiap Ramadan nungguin iblis, nungguin hilal itu. Ini kan yang disembah sama Nimrod, dewanya Nimrod. Dewanya Nabonidus, nenek moyangnya Muhammad. Ya, Nimrod itu sekitar abad ke 2000 tahun 21 abad ke-21 BC ya. Abad 21 BC. Nabonidus ini abad kelima BC, abad kelima BC, abad ke-6 BC. Nabonidus ini. Ya menyembah, kalau zamannya Nimrod disebut dengan Dewa Sin, di zamannya Nabonidus disebut dengan Inanna. Tetapi dalam bahasa Ibrani disebut dengan Helel, dalam bahasa Arab disebut Hilal. Gitu ya. Nah, Yom kelima, ya langsung ya. Let the water swarm with swarms of living creatures and let birds fly. Lihat ya, dalam teori evolusi tadi, teori ya, dalam teori evolusi mengakui bahwa pertama kali makhluk hidup binatang itu dari air, ya kan? Dari ikan dulu. Dari ikan,
Lalu dia mulai narik ke darat, langsung misah tuh. Ada yang jadi Aves, grupnya Aves, dan ada yang jadi vertebrata yang reptil. Tapi kita lihat, yang pertama di hari kelima itu di air dulu loh. Di air dulu, ikan dulu, ya, ikan dulu. Baru kemudian ada yang jadi Aves, terus lanjutannya ada yang jadi reptil. Coba kita lihat. Menarik ya, lifetime-nya tadi. Pertama kali mereka single cell living-nya ada di air. Ya, menarik sekali. Pertama ada ini eukaryotes, multicellular life eukaryotes, terus mereka bisa berfotosintesis, terus kemudian jadilah single cell, binatang single cell, kemudian jadilah binatang-binatang yang ada di air, baru mereka ada di udara dan di darat. Ini kalau kita lihat dalam di dalam hari ke-6 pun binatang-binatang ternak semua baru diciptakan. Hari kelima kan yang di laut dan yang di udara. Hari ke-6 baru masuknya ke darat. Tapi terus kita lihat binatang apa yang paling tua? Sains membuktikan bahwa binatang yang paling tua adalah reptil. Ya, sains berkata binatang yang paling tua adalah reptil. Ya kan, dari yang ada di laut dia naik jadi reptil kan. Kita ingat dalam Kejadian 3, ular adalah binatang yang paling cerdik di muka bumi. Dan ular disebut dulu berjalan dengan dua kakinya. Ingat, ular yang dimaksud adalah juga yang disebut dalam kata naga atau ular yang berkaki atau reptil yang berkaki. Bisa nggak dinosaurus CS? Bisa banget. Dan dinosaurus itu terkenal disebut dengan binatang pintar ya. Binatang yang pintar, bisa berkomunikasi. Ya kan? Jadi penciptaan dari hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, kelima, Pak, tapi kan itu cuma 6 hari, balik lagi. Yomnya itu bukan 24 jam. Yomnya itu bisa ribuan tahun. Satu yom itu bisa 4.300 tahun. Bisa lama banget. Bisa berapa tahun tadi saya hitung tadi? Bisa ribuan tahun. Jadi kalau zaman Musa ada nggak dinosaurus? Mungkin banget. Karena Musa itu adalah zamannya Nuh. Zaman Nuh itu adalah zaman es terakhir. Ya, sekitar 3.000 sampai 6.000 tahun yang lalu. Itu zaman es terakhir. Jadi bisa nggak zaman itu masih ada dinosaurus? Bisa banget. Bisa banget. Ya. Jadi zaman Adam sampai Nuh itu adalah zaman es terakhir. Makanya bisa ada banjir besar di muka bumi ini. Karena semua es itu meleleh. Ya, karena itu adalah banjir besar. Dan ingat, jarak dari Adam ke Musa ditulisnya kan 1.500 tahun. Tapi apakah benar-benar 1.500 tahun? Belum tentu, karena tahunnya kan tahun Robert Darwin 24 jam. Tapi tahunnya ini kan belum tentu 24 jam. Kalau ternyata 4.300 jam per harinya, maka tinggal dikali aja 24, 4.300 dibagi 24. Ya, 4.300 dibagi 24. Kemarin berapa? 300 ya. Dibagi 12 ya. Sorry, dibagi 12 ya. Dibagi 12, kira-kira 350. Maka tinggal aja 1.500 dikali 350. Bisa berapa tahun tuh? Dikali 3 saja sudah 4.500. 45.000 tahun. Nolnya 2, sudah 450.000 tahun. Jadi bisa nggak? Bisa banget. Ya, 450.000 tahun ini ada manusia gua, ada dinosaurus. Bisa banget. Ya, oke. Sampai situ ya teman-teman ya. Itulah penciptaan. Jadi logika sainsnya Anda harus tahu patokannya dari yom. Yom itu bukan 12 jam. Tapi yom itu adalah di mana matahari terbit sampai ada terang terbit sampai terang terbenam. Itulah namanya yom. Kata kuncinya dari situ. Urutannya tadi bisa
sesuai banget dengan apa yang para sains itu pikirkan. Nah sekarang kalau dibalik dengan Islam, ada 7 langit. Ya, langit pertama ada Nabi siapa itu, langit kedua ada Nabi siapa. Saya tuh udah bolak-balik naik pesawat nggak pernah ketemu Nabi. Akhirnya saya capek, saya bilang ya saya nabinya. Karena saya nggak pernah ketemu Nabi. Orang Islam itu, 7 langit dibuktikan dengan 7 atmosfer. Konyol ya, 7 langit dibuktikan dengan 7 atmosfer. Di tiap langit ada nabi-nabinya, ya kan? Kapan ketemunya? Langit pertama ada Nabi A, langit kedua ada Nabi B, langit ketiga ada Nabi C, ya kan? Terus saya naik bolak-balik naik pesawat. Dulu kan saya tiap tiap 2 minggu sekali, seminggu ya, seminggu sekali saya itu naik pesawat itu. Makanya saya akhirnya jadi nabi. Karena yang nabi-nabi 6 ini kan kelabakan kan, orang naik pesawat bolak-balik, wah, 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 ini yang merasuk ke nabi ke-26. Karena pusing mereka, ya kan? Oh, ini ada 7 lapisan langit dan Allahnya ada di langit lapisan yang ke-7. Makanya astronot-astronot bingung di mana Allahnya Islam ya. Udah nyampe sejauh ini langit ke-7 tapi nggak ada orang Islam, nggak ada Allahnya Islam. Nah, itulah bedanya agama hoax dengan agama yang dari Tuhan, yang sejati. Agama hoax itu Anda nggak perlu dipikir, imani saja. Kalau agama yang sejati, 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu. Yang Maleaki berkata, ujilah aku. Tuhan berkata, ujilah aku. Kalau di dalam Islam, Al-Maidah 101. Jangan banyak tanya. Ntar gua masukin neraka tahu rasa. Gitu ya.